Baik, kemudian untuk materi yang keempat, yaitu isomorfisme graf, akan dibacakan oleh Lucy Fitriani. Kepada Lucy, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Delsa. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi keempat tentang isomorfisme graf. Definisi isomorfisme graf dapat dikatakan dalam geometri dua gambar disebut kongruen jika keduanya mempunyai sifat-sifat geometri yang sama. Dengan cara yang sama, dua graf disebut isomorfis jika keduanya menunjukkan bentuk yang sama. Kedua graf hanya berbeda dalam hal pemberian label, titik, dan garisnya saja. Secara matematis, isomorfisme dua graf didefinisikan dalam contoh berikut. Misalkan, G adalah suatu graf dengan himpunan titik P, G, dan himpunan garis EG. G aksen adalah graf dengan himpunan titik P aksen G, dan himpunan garis E, G aksen. G isomorfis dengan G aksen bila dan hanya bila ada korespondensi satu-satu. Terdapat ditulis P, G menjadi P, G aksen, dan EG menjadi E, G aksen. Dua graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya. Dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama, kecuali penamaan simpul dan sisinya saja yang berbeda. Ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam cara terdapat pada contoh gambar berikut ini, G1 dan G2. Selanjutnya, hingga saat ini, belum ada teori yang dapat dipakai untuk menentukan apakah dua graf G dan G aksen isomorfik. Akan tetapi, jika G dan G aksen isomorfik, maka terdapat beberapa hal yang pasti dipenuhi. Yang pertama, jumlah titik G sama dengan jumlah titik G aksen. Yang kedua, jumlah garis G sama dengan jumlah garis G aksen. Yang ketiga, jumlah garis dengan derajat tertentu dalam G dan G aksen sama. Masalahnya, implikasi tersebut tidak berlaku dua arah. Ada dua graf yang memenuhi ketiga syarat tersebut, tetapi keduanya tidak isomorfik. Sebagai contoh adalah graf G dan G aksen pada gambar ini. Dapat dilihat pada kedua gambar ini. Dalam G, satu-satunya titik yang berderajat 3 adalah titik X. Titik X dihubungkan dengan dua titik lainnya yang berderajat 1 atau titik Y dan Z. Sebaliknya, dalam G aksen, satu-satunya titik yang berderajat 3 adalah P. Satu-satunya titik berderajat 1 yang dihubungkan dengan P hanyalah titik W. Sehingga G tidak mungkin isomorfis dengan G aksen. Selanjutnya, isomorfik graf. Dua buah graf A dan B dikatakan isomorfik apabila terdapat korespondensi satu-satunya antara simpul-simpul keduanya dan antara busur-busur keduanya sedemikian sehingga hubungan kebersisian tetap terjaga. Dikatakan isomorfisme suatu graf A dan B jika graf B diperoleh dari label ulang graf A atau pemberian nama ulang. Untuk lebih jelasnya, silakan Anda simak penjelasan. Dua buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda disebut graf yang saling isomorfik. Dengan kata lain, misal busur E bersisian dengan simpulan U dan P di A1. Maka busur
aksen yang berkovendan di A2 harus bersisian dengan simpul U aksen dan V aksen yang di A2. Dua buah graf isomorfik atau dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama, kecuali penamaan simpul dan busurnya saja yang berbeda. Ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam berbagai cara. Sebagai contohnya terdapat pada 3 buah graf antara lain G1, G2, dan G3. Selanjutnya, graf A1 isomorfik dengan graf A2, namun graf A1 tidak isomorfik dengan A3. Adapun korespondensi satu-satunya yaitu simpul 1 di graf A1 dengan simpul A di graf A2 dengan derajat simpulnya yaitu sama-sama 3. Simpul 2 di graf A1 dengan simpul B di graf A2 dengan derajat simpulnya yaitu sama-sama 3. Simpul 3 di graf 1 dengan simpul C di graf A2 dengan derajat simpulnya yaitu sama-sama 3. Dan simpul 4 di graf A1 dengan simpul D di graf A2 dengan derajat simpulnya yaitu sama-sama 3. Sehingga jelas bahwa A1 dan A2 isomorfik dengan jumlah simpul sama-sama yaitu 4 dan adanya korespondensi satu-satu antara simpul di graf A1 dan di graf A2. Dapat terlihat pada contoh di bawah ini. Yang A, G1, dan B, G2. Selanjutnya, dari definisi graf isomorfik dapat dikemukakan bahwa dua buah graf isomorfik memenuhi ketiga syarat berikut, yaitu yang satu, mempunyai jumlah simpul yang sama. Yang kedua, mempunyai jumlah sisi yang sama. Yang ketiga, mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Yang keempat, memenuhi korespondensi satu-satu. Namun, keempat syarat ini belum cukup menjamin bahwa bisa dikatakan isomorfik. Perlu dilakukan pemeriksaan secara visual. Selanjutnya, di sini terdapat sifat-sifat dua graf yang isomorfik dengan teorema, misalkan G1 dalam kurung P, E atau E1 dan G2 dalam kurung P1 dan E2 adalah dua graf yang isomorfik dengan isomorfisme F. Maka dapat ditulis yang pertama, 1 dalam kurung telak P1 sama dengan P2 dan E1 sama dengan E2. Yang kedua, untuk setiap A, elemen P1 berlaku dengan DA atau sama dengan DFA. Artinya, dua graf 1 dan dua graf G1 dan G2 yang isomorfik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang satu, banyaknya simpul pada G1 sama dengan banyaknya simpul pada G2. Yang kedua, banyaknya sisi pada G1 sama dengan banyaknya sisi pada G2. Simpul yang saling berkorespondensi pada kedua graf tersebut sama. Selanjutnya, di sini juga terdapat lintasan. Definisi lintasan diberi graf tak berarah G sama dengan P, E, F dan bilangan bulat N lebih dari 0. Suatu lintasan dengan panjang N dari simpul O ke P adalah barisan yang terdiri atas N sisi.
Maka dapat ditulis E1, E2, titik-titik, EN dengan P, E1 sama dengan T0 atau T1 atau PE T1, T2 titik-titik, PEN sama dengan TN kurang 1, TN, T0U, dan TN sama dengan P. Ketika G adalah graf sederhana, tidak memuat sisi ganda maupun gelang, maka lintasan dengan panjang N yang dijelaskan sebelumnya dapat ditulis sebagai T0, T1, titik-titik, T6, TN. Biasanya lintasan ini juga ditulis dengan T0, T1, titik-titik, sampai dengan TN. Dengan definisi, suatu lintasan dikatakan melalui fast stroke simpulan simpul X1, X2, titik-titik, sampai Xn kurang 1, atau melintas sisi-sisi E1, E2, sampai dengan EN. Definisi lintasan untuk graf berarah analog dengan definisi di atas. Selanjutnya, nah di sini juga terdapat contoh lintasan. Dapat kita tinjau pada graf tersebut. Pada graf di atas, AEFC adalah lintasan dengan panjang 3. Dengan titik AEBCA adalah lintasan dengan panjang 4. AEF adalah lintasan dengan panjang 4 dan AEA adalah lintasan dengan panjang 5. Selanjutnya, dengan contoh soal. 1. Tunjukkan bahwa dua graf berikut ini tidak isomorfik. Dapat dilihat dua buah graf dengan tidak isomorfik. Dengan pembahasan diberi label pada kedua graf tersebut seperti berikut. Selanjutnya, tadi kan diberi label pada graf. Nah, ketika kita misalkan titik A berkorespondensi dengan titik B, maka kita tak akan menemukan pasangan korespondensi titik E. Sebab jelas titik A dan titik C yang merupakan titik yang terhubung langsung dengan P. Pada graf H tidak mengandung gelang. Ini berarti syarat keisomorfikan sudah tidak terpenuhi. Dengan kata lain, kedua graf tersebut tidak isomorfik. Agar H isomorfik dengan G, dua titik yang mengandung loop harus terhubung langsung. Selanjutnya, baiklah itu saja yang materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.